Mari kita datang ke hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan adalah kekuatan buat kita. Hadirat Tuhan itu adalah semangat untuk kita menghadapi hari-hari ke depan kita. Kita akan mulai persekutuan tengah minggu pada hari ini. Kita akan pujikan dengan lagu Bagimu Pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Kita pujikan sekali lagi, ku datang padamu Tuhan. Kita bawa hati kita untuk dekat di hadirat Tuhan. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha mulia, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang maha kudus dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami untuk selalu tinggal tetap di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa, yang selalu memberikan kami kekuatan, menjaga hati kami untuk selalu dekat kepadamu. Bapa yang di surga, kami percaya bersama-Mu kami dapat melewati segala perkara, karena bersama-Mu tidak pernah ada perkara yang sukar. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah tabib yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami pemuji-Mu, anak perjanjian-Mu, dan Engkaulah yang sudah memilih kami menjadi pemenang dalam setiap persoalan kami, pemenang dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, masuklah dalam hati kami.
untuk kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus, bersama Dia, kita tidak pernah mengatakan masalah itu sukar. Karena bersama Tuhan, kita bisa melewati segala perkara. Bersama Yesus, kita menghadapi perkara yang besar. Kita nyanyikan lagu ini dengan riang. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, kita akan melakukan semua perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Itu kata Mazmur 14 ayat 19. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Bawa Daku Mendekat Padamu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Tak ingin dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, aku ke tempat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci.
Oke, saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika Engkau kembali memberi kami kesempatan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh berdoa untuk kembali dipersekutukan bersama-sama meskipun dengan tempat yang berbeda-beda. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan mau ingatkan kami, Tuhan mau tegur kami, Tuhan mau kuatkan kami untuk bisa terus menjalani kehidupan ini melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari ada seorang anak ketahuan menyontek saudara-saudara di kelasnya. Dan ketika dia ketahuan menyontek, dia masuk ke ruang guru. Kemudian sang guru bertanya, kamu sekolah, kamu tuh pinter, tapi kenapa kok kamu ketika ulangan kemarin kamu nyontek? Nah kemudian si anak ini berkata, ya yang lain juga nyontek kok. Menarik sekali saudara-saudara kita lihat alasan dari anak ini yang menyontek. Sekali lagi guru itu kan bertanya, kamu kenapa kok menyontek? Kemudian anak ini jawabannya apa saudara-saudara? Yang lain juga menyontek. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ikut-ikutan adalah sesuatu yang terjadi di dalam cerita yang tadi saya ceritakan. Anak ini ikut-ikutan karena apa? Yang lain menyontek kok. Yang lain juga salah. Ya udah ya saya juga ikut salah. Yang lain nggak jujur kok. Ya udah ya saya juga nggak jujur sesuatu yang biasa karena yang lain juga nggak jujur. Nah saudara-saudara, ikut-ikutan ini menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan ini. Kalau ikut-ikutannya benar itu nggak masalah saudara-saudara. Tetapi kalau ikut-ikutannya nggak benar, ikut-ikutan yang salah, sudah tahu itu salah, udah tahu itu keliru. Tetapi jawabannya seperti anak tadi saudara-saudara. Ya aku ikut-ikutan no. Nah ini saudara-saudara, kalau berbicara soal dosa berbahaya sekali. Kenapa kok kamu berdosa? Lah yang lain juga berdosa kok. Padahal sama-sama orang Kristen. Kamu kenapa kok memilih itu? Ya itu juga si bapak, si ibu itu juga berdosa. Ya udah saya ikut-ikutan. Nah saudara-saudara yang terkasih, hati-hati sekali. Belum tentu yang banyak orang ikuti atau belum tentu yang banyak orang lakukan itu benar. Dan kita melihat saudara-saudara sebuah cerita Alkitab, ada sekelompok orang berkata A, tapi ternyata tokoh yang akan kita renungkan ini berkata B. Dia tidak ikut-ikutan, tapi dia berani menyatakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah cerita ketika bangsa Israel mencoba survei ke tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu saudara-saudara bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa berkata, oke, beberapa orang kan saya utus mewakili 12 suku. Nah, kalau 12 kan berarti jumlahnya 12 ya kan. Nah, diutus itu 12 orang. Tapi kemudian saudara-saudara yang 10 berkata, wah itu jelek. Wah Kanaan itu sudah sesuatu yang sulit lah kalau kita ke sana. Padahal 10 orang loh saudara-saudara. Nah berbeda dengan 2 orang. Lebih banyak mana? 10 atau 2 saudara-saudara? Lebih banyak 10. Mayoritas berkata tidak bisa kita ke Kanaan. Gak mungkin kita ke Kanaan. Impossible. Mau ada Tuhan pun gak mungkin. Dan itu laporan dari 10 suku. Nah kita lihat saudara-saudara bagaimana yang dilakukan oleh 2 orang ini yang berbeda. Kita buka bersama-sama Bilangan pasal 14 saudara-saudara. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, ada 10 pengintai sekali lagi. Mereka berkata, tidak mungkin, impossible. Tetapi saudara-saudara, Yosua dan Kaleb berkata, kedua orang ini berkata, tidak, kalau Tuhan berkehendak pasti bisa. Tapi saudara-saudara, lihatlah mayoritas berkata apa. Lihatlah respon mayoritas orang Israel. Dikatakan tadi apa? Justru ketika Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan pasti menyertai. Justru orang banyak mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Artinya apa saudara-saudara? Sekali lagi, mayoritas itu belum tentu benar. Banyak orang belum tentu betul. Dan itu terlihat dalam bacaan kita saudara-saudara. Yang lain bersepakat, udah itu omong kosong yang diomongkan Yosua dan Kaleb. Tapi akhir ceritanya bagaimana? Ya silakan dibaca seterusnya saudara-saudara ya. Justru Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel. Dan mengamini dalam tanda kutip lah ya, perkataan Yosua dan Kaleb. Artinya apa saudara-saudara? Yosua dan Kaleb tidak ikut-ikutan ketika berada di dalam dosa. Yosua dan Kaleb tetap memiliki prinsip bahwa Tuhanku itu lebih besar daripada apapun. Sehingga ketika semua orang dikatakan ya kan, semua orang, jadi cuma ada 4 orang tok. Yaitu adalah Musa, kemudian Harun, Musa, Yosua, Kaleb. Udah 4 orang itu tok yang masih optimis. Yang lain bagaimana? Pesimis, mau dilempar batu 4 orang tok. Tapi justru melalui 4 orang inilah Tuhan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb itu memang terjadi. Dan silakan baca kejadian berikutnya saudara-saudara. Bangsa Israel memang masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya apa saudara-saudara? Hari ini kita diingatkan. Yuk kita berprinsip pada firman Tuhan. Punya dasar firman Tuhan yang kuat. Sehingga ketika kita punya dasar firman Tuhan, kita bisa menilai keadaan sekitar kita. Kalau keadaan sekitar kita itu banyak dosanya saudara-saudara, kita punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Udah tahu salah, udah tahu keliru, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beranilah berkata tidak. Meskipun itu sebagian besar orang Kristen juga.
Nah ini ya saudara-saudara ya, saya mau mengatakan apa? Belum tentu loh orang Kristen semuanya benar. Belum tentu saudara-saudara. Kalau sebagian besar itu orang Kristen dan keliru, bagaimana saudara-saudara? Beranilah kembali ke dalam firman Tuhan. Saya paling senang itu dulu ketika dengar cerita itu ya, bahwa orang Kristen pernah keliru loh. Orang Kristen pernah salah loh. Sejarah gereja di Jerman ya saudara-saudara ya, ketika gereja justru mendukung Hitler. Gereja justru melegalkan apa yang dilakukan oleh Hitler, membantai banyak orang. Gereja tutup mulut. Gereja milih amannya. Namun justru Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog, itu berani menyatakan ini salah. Dan dia tidak ikut-ikutan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita semua diingatkan. Yuk kita memiliki prinsip firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mau banyak orang milih A, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, milikilah prinsip. Oke, saya enggak mau. Karena ini salah. Ketika banyak orang itu justru melakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita angkat tangan, kita ngomong, saya enggak mau. Karena saya punya prinsip firman Tuhan. Meskipun sesama Kristen. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih. Ketika di masa pandemik seperti ini. Mungkin tidak sedikit kita dengar. Udah kita pesimis aja. Udah menyerah aja. Udah ini. Apalagi saudara-saudara ada yang berpikir ini akhir zaman ya mungkin ya. Wah ya saudara-saudara ini akhir zaman loh. Itu. Ada yang bilang ya beberapa lah yang mengaku belajar teologi ini tanda dari Tuhan bahwa akan terjadi akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus saja berkata ya toh bahwa yang namanya kedatangan Tuhan itu seperti pencuri saudara-saudara. Ini mau akhir zaman atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita itu apa? Terus setia pada kebenaran firman Tuhan. Mau ini akhir zaman, mau ini bukan akhir zaman, mau ini pandemik, tetaplah berada di dalam firman Tuhan. Kalau banyak orang pesimis, banyak orang menyerah, tunjukkan seperti Kaleb dan Yosua. Yuk, enggak boleh menyerah. Enggak boleh pesimis. Tuhan pasti sertai. Lah piye long, sekarang aja sudah 3 bulan pemasukan turun. Oh enggak bisa, tetap harus optimis. Tetap harus yang namanya memuji Tuhan. Lah ini kan sulit ya, kenapa lagi ke gereja sekarang kan harus pakai handphone. Sekarang kuotanya mahal, handphonenya ngelek-ngelek. Udah tetap optimis. Ya. Minta tolong sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Untuk apa? Tetap setia, tetap baca firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kembali kita diingatkan. Jangan pernah ikut-ikutan. Kalau itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tadi Bapak Pendeta mengatakan ya, kalau menyontek itu tidak baik. Tetapi ada sesuatu hal yang menyontek itu baik, yaitu menyontek terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau itu mau menyontek silakan. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan, kita sontek, kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hadir ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Walaupun keadaan masih seperti ini ya Tuhan, tetapi Engkau baik.
Engkau selalu memperhatikan hidup kami, memperhatikan anak-anak-Mu, walaupun kami ini selalu berjalan di dalam dosa. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan selama ini. Tuhan, dalam situasi saat ini, di mana banyak orang diliputi ketakutan, diliputi kegelisahan, kami hanya dapat memohon kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga di dalam keadaan seperti ini mereka boleh menyatakan sukacita terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan saat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan agar mereka selalu menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan secepatnya berkenan memulihkan keadaan yang selama ini menakutkan, menjadi suatu keadaan yang penuh dengan kegembiraan, seperti yang kami alami pada waktu-waktu sebelumnya. Ya Tuhan, hidup kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Keluarga kami, teman-teman kami, dan seluruh aktivitas yang ada ini kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah seluruh doa kami ini, karena semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita sebagai anak Tuhan sudah diciptakan menjadi pemenang. Firman Tuhan hari ini kita harus optimis bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menjadi pemenang. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala macam permasalahan karena kita adalah umat pemenang. Kita akan terima berkat. Saudara-saudara, jangan pernah ikut-ikutan kalau itu memang melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti menunjukkan jalan yang lebih luar biasa untuk semakin kita dekat sama Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Semakin menyenangkan Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum melihat Anda dan saya. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.